Malam selalu terlihat sama bagi kebanyakan orang. Sunyi, gelap, dan terasa aman. Tapi tidak bagi mereka yang pernah mendengar suara tanpa tahu siapa pemiliknya. Di saat semua orang tertidur, ada cerita yang memilih untuk terbangun. Cerita tentang kehadiran, tentang bayangan, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu sedang mendengarkan cerita dari mereka. Dengarkan dengan tenang, gunakan headphones, dan jika kamu merasa tidak sendirian malam ini, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Tapi pagi itu, suasana di rumah kecil Mbok Minah terasa berbeda. Angin yang biasanya menyejukkan, kini terasa berat. Di ruang depan, tampak Sukinah sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper tuanya. Ia berpamitan kepada ibunya, Mbok Minah dengan wajah penuh semangat. "Mbok, aku berangkat ke kota ya. Teman-temanku bilang hidup di sana menjanjikan. Aku juga mau coba peruntungan," ucap Sukinah sambil tersenyum. Mbok Minah menatap putri semata wayangnya dengan mata berkaca-kaca. "Nduk, apa kamu yakin mau pergi? Kita kan gak punya saudara di kota. Kalau ada apa-apa, kamu sendirian di sana." Sukinah menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Tenang, Mbok. Aku nanti ngontrak bareng teman-teman penjual jamu juga. Ada Sati, Suti, Siti, Marni, Sri, dan Mbak Sundari. Kami saling bantu." Hati Mbok Minah berdebar. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi juga punya tekad kuat untuk memperbaiki nasib. Dengan berat hati, ia mengizinkan Sukinah pergi. Ketika mobil travel berhenti di depan rumah, Mbok Minah hanya bisa menahan tangis. Ia melambaikan tangan, melihat anaknya duduk di dalam mobil bersama rombongan lain. Lambaian itu, tanpa ia sadari, menjadi lambaian terakhir yang akan ia berikan pada Sukinah. Beberapa jam kemudian, mobil yang ditumpangi Sukinah tiba di kota. Bangunan tinggi menjulang, jalanan padat dan udara bercampur bau asap serta debu. Namun bagi Sukinah, semua terasa menakjubkan. "Masya Allah, ini kota ya, rame banget, nggak kayak di kampung." "Turun semua, kita sudah sampai," seru Mbak Sundari yang biasa dipanggil Mbak Sun, pemimpin kelompok penjual jamu. Ialah nanti yang akan membimbing mereka berjualan. Setiap orang menurunkan koper masing-masing. Ada yang penjual jamu, ada pula yang menjajakan kain batik keliling. Rumah-rumah kontrakan itu menjadi tempat tinggal sekaligus markas mereka mempersiapkan dagangan. Sore itu dapur kontrakan dipenuhi aroma kunyit, jahe, dan gula merah. Sukinah menumbuk rempah, mengaduk jamu di panci besar, dan mengisi botol satu persatu dengan sabar. Malamnya, ia duduk di teras,
memandangi langit kota yang berkilau lampu. Angin berhembus lembut, membawa rasa rindu pada ibunya di kampung. "Mbok, semoga Mbok baik-baik aja di rumah. Aku janji, nanti aku kirim uang pertama hasil jualanku." Keesokan paginya, Sukina bersiap berjualan untuk pertama kali. Kebayanya sederhana, rambutnya disanggur rapi, dan gendongan jamunya penuh warna botol yang berkilau di bawah sinar matahari. Langkahnya pelan tapi pasti, menyusuri gang-gang kota. Beberapa orang mulai memperhatikan, sebagian tersenyum ramah. Sukina membalas setiap senyum dengan sopan, tak lupa mengucapkan salam. "Monggo Bu, jamu kunyit asam yang segar, baru aku buat pagi tadi." Hari itu, jamu gendong Sukina laris manis. Dari hasil jualan pertamanya, ia tersenyum bahagia. Tangannya gemetar ketika menghitung uang hasil kerja kerasnya. "Alhamdulillah, Mbok pasti senang." Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis Sukina hari itu, takdir kelam perlahan menunggu di ujung jalan. Inilah awal dari perjalanan panjang. Kisah seorang penjual jamu yang kelak akan menorehkan duka dan misteri di kampung halaman. Perpaduan suara ayam kampung dan hiruk-pikuk kota yang perlahan masuk. Hari itu, pagi terasa berbeda. Udara kota masih lembab setelah hujan semalam. Di dapur kecil kontrakan, Sukina sudah sibuk menyiapkan ramuan jamu. Tangannya cekatan, wajahnya penuh semangat. "Wah, cepat sekali kamu belajar, Kina. Baru seminggu di kota, jamumu udah harum dan kental prastakarannya." Sukina tertawa kecil. "Saya pengen kerja keras, Mbak. Kalau dagangan laku, bisa kirim uang buat Mbok di rumah. Dan ya, buat nabung sedikit juga." Mbak Sundari mengangguk, memandang gadis muda itu dengan bangga. Jam 8 pagi, Sukina mulai berkeliling menjajakan jamu. Dengan gendongan besar di punggungnya, ia berjalan menyusuri gang sempit kota, menyapa setiap orang dengan ramah. Beberapa pelanggan tersenyum. Anak-anak berlari kecil mengikuti langkahnya, sementara ibu-ibu menunggu di depan rumah dengan gelas kosong di tangan. Dalam waktu singkat, jamu buatan Sukinah disukai banyak orang. Rasanya khas, aromanya lembut, dan senyumnya tulus. Ia bukan sekedar penjual jamu, tapi teman bagi para pembelinya. Dalam beberapa minggu, nama Sukinah mulai dikenal. Warga menyebutnya Sukinah si jamu manis. Bukan hanya karena wajahnya, tapi juga karena tutur katanya yang lembut dan menenangkan. Di kontrakan, suasana pun selalu hangat. Mbak Sundari, Suti, Marni, dan Sri tertawa bersama sambil menyiapkan ramuan untuk esok hari. Mereka bukan pesaing, tapi keluarga kecil di tanah perantauan. "Kinah, jamu yang kamu racik tadi, harumnya beda loh." "Hehe, saya tambahin madu sedikit, Mbak. Katanya biar nggak pahit di tenggorokan." Tawa mereka pecah. Keakraban sederhana itu membuat kota yang keras terasa hangat. Sore hari, setelah dagangannya habis, Sukinah duduk di bawah pohon besar di tepi pasar. Ia membuka surat yang baru ia terima dari kampung. "Kinah, aku baik-baik saja. Ayah masih keras kepala, tapi aku takkan menyerah. Aku sudah mulai kerja di sawah sendiri. Suatu hari nanti, kalau waktunya tiba, aku akan datang menjemputmu dengan cara yang terhormat." Itu surat dari Gilang, pemuda yang sejak dulu mengisi hari-harinya di kampung. Mereka tumbuh bersama, saling menolong, hingga akhirnya jatuh cinta. Namun cinta itu tak direstui oleh orang tua Gilang,
karena perbedaan derajat. Mas Gilang gak pernah berubah, tetap teguh kayak dulu. Sukinah tersenyum, hatinya hangat. Ia percaya, sejauh apapun jarak mereka, doa dan cinta akan tetap menyatukan. Malam tiba. Di kamar kecilnya, Sukinah menulis balasan surat untuk Gilang. Mas Gilang, di kota ini aku baik-baik saja. Banyak orang baik dan daganganku laku. Tapi kadang aku kangen banget sama kampung, sama Embok, dan sama kamu. Ia berhenti sejenak, menatap lampu minyak yang redup. Bayangan wajah Gilang muncul di pikirannya. Lelaki jujur, pekerja keras, dan selalu menepati janji. Semoga angin malam ini bisa bawa rinduku sampai ke kampung. Sukinah tidak tahu, malam itu di kampung halamannya, Gilang juga sedang menatap bulan yang sama. Tangan mudanya menggenggam surat Sukinah, sementara matanya menatap langit dengan tekad kuat. Kinah, tunggulah. Aku janji, tak peduli siapapun yang menentang, aku akan datang menjemputmu. Dua hati yang saling mencintai sedang menantang nasib. Mereka tak tahu bahwa waktu sedang menyiapkan ujian paling kelam untuk cinta yang tulus itu. Suara burung, angin lembut, dan suasana kampung yang damai. Sementara itu, di sebuah kampung sebelah, di balik tembok tinggi dan halaman luas, berdirilah rumah mewah milik Juragan Seto, seorang saudagar kaya yang disegani banyak orang. Hari itu, rumah besar itu mendadak gempar. Jerit tangis menggema dari dalam. Para pembantu berlarian, sementara warga sekitar mulai berkerumun di depan pagar besar berwarna hijau tua. Anak gadis Juragan Seto, Wuni, ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon jengkol di kebun belakang rumah. Kabar itu menyambar secepat angin, membuat seluruh kampung terguncang. Tak ada yang percaya, gadis sebaik dan secantik Wuni memilih jalan sesingkat itu. Hanya beberapa hari lagi, ia seharusnya menikah. Tapi kini, yang ada hanya kain kafan dan air mata. Menurut kabar yang beredar, Wuni tak sanggup menahan malu dan patah hati. Pernikahannya yang sudah disiapkan dengan megah, yang undangannya sudah tersebar, mendadak dibatalkan oleh pihak lelaki. Ya, Gilang, pemuda tampan dari kampung seberang yang diam-diam telah jatuh cinta pada Sukinah, penjual jamu gendong yang cantik dan dikenal ramah. Cinta yang sederhana itu tanpa disadari telah menyalakan bara amarah di hati orang-orang besar. Di ruang tengah rumah megah itu, Juragan Seto duduk dengan wajah merah padam. Matanya bengkak karena menangis, tapi api kebencian telah menggantikan air matanya. Tangannya mengepal di atas meja, napasnya berat dan tersengal. Dia sangat marah. Anakku mati karena aib ini. Semua karena Gilang dan perempuan itu. Perempuan kampung yang berani merebut tunangan anakku. Aku tidak akan diam. Ia berdiri, suaranya menggema di seluruh ruangan. Panggil semua pemuda dari kampung sebelah. Beri mereka uang. Suruh mereka cari perempuan itu. Aku ingin dia hilang dari muka bumi ini.
Beberapa pemuda dipanggil masuk ke rumah besar itu. Wajah mereka tegang, tapi di tangan mereka kini ada amplop coklat berisi uang. Uang darah yang baru saja diberikan Juragan Seto. Mereka diberi minum, diberi semangat, dan diberi perintah untuk mengeksekusi Sukinah, penjual jamu gendong, perempuan yang dianggap penyebab kematian Wumi. Selesai memberi perintah, Juragan Seto tak lagi berkata apapun. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah pintu kamar anaknya yang kini tertutup rapat. Sementara itu, istri Juragan Seto dengan mata sembab dan wajah yang masih dipenuhi air mata mengambil sebuah kantong kecil berisi uang logam dari lemari. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada para pemuda itu. Ini tanda jadi dari saya. Sisanya, kalau sudah selesai tugasnya. Pemuda-pemuda itu mengangguk, lalu pergi dalam diam, membawa serta perintah berdarah dari seorang ayah yang kehilangan kendali karena duka dan amarah. Malam turun dengan cepat, langit pekat tanpa bintang. Di kampung seberang, amarah sudah berubah menjadi niat jahat. Dan di kota yang jauh dari sana, Sukinah yang tak tahu apa-apa masih menjajakan jamunya dengan senyum yang sama. Takdir mulai bergerak, membawa Sukinah perlahan ke jalan nasib yang tak pernah ia bayangkan. Pagi cerah, suara ayam berkokok, burung berkicau, dan aktivitas pasar yang mulai ramai. Hari itu, pagi masih sangat muda. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan, dan embun di dedaunan masih berkilau diterpa sinar matahari pertama. Di dalam kontrakan kecil di sudut kampung kota, Sukinah sudah terlihat rapi. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, kain jarik yang dililit rapi di pinggang, dan selendang batik yang menambah keanggunannya. Alhamdulillah, hari ini pasti jamuku laku keras. Kuli-kuli proyek di kampung sebelah pasti udah nungguin. Wajahnya berseri-seri. Hari itu ia yakin dagangannya akan habis karena di ujung kampung sedang ada proyek besar. Dan para pekerja di sana sudah menjadi pelanggan tetap jamu gendongnya. Pukul 7 pagi, Sukinah melangkah mantap keluar dari kontrakannya. Langkahnya ringan, gendongannya penuh botol jamu berwarna-warni. Setiap langkah disertai senyum dan sapaan ramah dari orang-orang yang dilewatinya. Ting-ting, jamu-jamu gendong, jamu seger, bikin badan enteng biar kuat kerja seharian. Beberapa orang langsung menghentikan langkahnya. Para ibu memanggil, tukang becak menepi, dan bahkan pedagang lain ikut tersenyum melihat semangat gadis muda itu. Sukinah melayani mereka satu persatu, dengan senyum dan guyonan kekil yang membuat suasana pagi menjadi cerah. Bagi mereka, Sukinah bukan sekedar penjual jamu. Ia seperti sinar kecil yang membawa semangat setiap pagi. Menjelang jam 10 pagi, Sukinah tiba di area proyek pembangunan besar di ujung kampung. Para tukang dan kuli bangunan yang sudah menunggunya langsung berseru gembira. Lah, ini dia Makinah. Jamu beras kencurnya 2, yang kunyit asam 1. Sukinah tertawa kecil, menyiapkan jamu dengan tangannya yang cekatan sambil sesekali bercanda. Beberapa pekerja iseng menggoda. Tapi Sukinah hanya menanggapinya dengan tawa sopan. Hehehe, jangan goda terus, nanti jamunya malah tumpah. Saya jualan bukan cari jodoh loh. Para pekerja pun tertawa.
Semua tahu bahwa Sukinah memang gadis baik dan berprinsip kuat. Ia datang hanya untuk berjualan, mencari rezeki halal demi memperbaiki nasib dan membantu orang tuanya di kampung. Bagi Sukinah, setiap botol jamu yang laku berarti sedikit harapan untuk rumah tuanya di kampung. Rumah dengan genteng bocor yang selalu ia impikan bisa diperbaiki. Menjelang siang, seluruh jamu di gendongannya ludes. Botol-botol kini kosong. Hanya tersisa aroma rempah dan sedikit air di dasar wadah. Dengan napas lega, Sukinah duduk sebentar di pinggir jalan sambil meneguk air putih. Alhamdulillah, laris lagi hari ini. Kalau begini terus, sebentar lagi Mbok bisa aku kirim uang buat benerin atap rumah. Ia menatap langit yang semula cerah. Namun tak lama kemudian, angin berembus lebih kencang. Langit berubah cepat menjadi kelabu. Awan tebal menggulung seperti menyembunyikan cahaya matahari. Dalam hitungan menit, hujan pun turun deras, disertai kilat yang sesekali memecah langit. Sukinah segera bangkit, membetulkan selendangnya, dan mempercepat langkah untuk pulang. Aduh, hujannya deras banget. Mudah-mudahan gak nyasar ya nanti. Di tengah perjalanan pulang, ia melewati sebuah bangunan kosong yang sudah lama tak terpakai. Bangunan tua yang biasanya selalu ia lewati tanpa masalah. Namun kali ini, ada yang berbeda. Di bawah atap bangunan itu, tampak beberapa pemuda mabuk sedang duduk berkerumun. Mereka tertawa keras dengan mata merah dan suara serak karena minuman. Hatinya mulai gelisah. Ia mempercepat langkahnya, mencoba tetap tenang. Mereka cuma nongkrong. Aku lewat aja cepat-cepat. Namun langkah kakinya makin cepat sementara suara tawa para pemuda itu makin keras tertelan hujan yang turun deras. Langit bergemuruh dan kilat menyambar di atas bangunan tua itu. Seolah menandai awal dari sesuatu yang tak pernah diinginkan siapapun. Sukinah tak tahu bahwa di antara para pemuda mabuk itu terselip wajah-wajah yang tadi malam menerima perintah dari Juragan Seto. Hujan turun semakin deras. Langit gelap dan kilat bercabang di atas atap-atap kampung. Di antara rintik yang menyiksa bumi, Sukinah terus berlari, basah dan gemetar. Ia ingin segera pulang, ingin menyentuh kehangatan lampu di kontrakannya. Namun, takdir membawanya ke jalan yang salah, melewati bangunan kosong di pinggir kampung. Beberapa pemuda yang mabuk berteriak dari balik tembok. Suara mereka kasar, tertawa tak karuan. Mata mereka merah oleh minuman. Sukinah berusaha berjalan cepat, menunduk, berharap tak ada yang menyadari. Tapi langkah-langkah berat itu mengikutinya. Ia berlari, langkahnya tergelincir oleh lumpur. Suara hujan menelan teriakan minta tolongnya. Rumah-rumah di sepanjang jalan tetap tertutup. Tak ada yang keluar. Hingga akhirnya, Sukinah tersudut di depan bangunan kosong itu. Bayangan-bayangan gelap mengelilinginya. Apa yang terjadi selanjutnya hanya diselimuti suara hujan, teriakan, dan hening panjang. Ketika semuanya berhenti, bumi seakan ikut menahan nafas. Beberapa waktu kemudian, di antara kilat yang redup, Sukinah tersadar. Tubuhnya lemah, berlumur tanah dan darah. Ia mencoba berdiri, tapi tak mampu. Dengan sisa nafas, ia menatap langit yang hitam pekat dan berbisik, "Kalian semua jahat. Aku bersumpah, 7 turunan kalian akan merasakan sakit yang aku rasakan. Sampai akhir dunia, aku akan menagih balas." Sumpah itu meluncur ke udara, terbawa hujan dan darah, menerobos batas antara hidup dan mati. Tubuh Sukinah kemudian rebah pelan di tanah.
Matanya menatap kosong, namun sorotnya tak padam. Ada bara yang tertinggal di sana. Bara yang kelak menjadi api dendam. Senja turun perlahan di atas atap kampung. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah yang lembab. Namun, di dalam sebuah kontrakan kecil di ujung jalan, Mbak Sundari gelisah luar biasa. Aneh, jam segini biasanya Sukina sudah pulang. Apa dia kehujanan ya? Atau jamunya belum habis? Ujar Mbak Sundari. Ia mondar-mandir dari dapur ke depan, melihat ke arah jalan yang mulai gelap. Teman-teman kontrakannya sudah beristirahat, tapi Mbak Sundari belum bisa memejamkan mata. Sementara itu, di sisi lain kampung, seorang pemulung tua bernama Pak Karnyo menyusuri jalanan dengan karung besar di pundaknya. Ia mencari botol dan kaleng bekas, sambil bersenandung kecil untuk mengusir sepi. Langkahnya berhenti di depan bangunan kosong yang sudah lama tidak ditempati orang. Biasanya tempat itu sunyi. Tapi malam ini, entah kenapa udara di sekitar terasa dingin dan berat. Pak Karyo melangkah masuk perlahan. Ia mengira hanya akan menemukan barang bekas. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemeter hebat. Astagfirullah, ya Allah. Itu kan Sukina, penjual jamu langgananku. Kenapa bisa begini? Ujar Pak Karyo. Tubuh yang ia lihat terbaring diam, penuh luka dan tanda kekerasan. Pemandangan itu terlalu berat untuk disaksikan. Tanpa pikir panjang, Pak Karyo meletakkan karungnya dan berlari sekuat tenaga menuju kontrakan Sukina. Tok tok tok. Assalamualaikum Mbak Sun. Aku Karyo, tukang pulung. Aku ada kabar penting tentang Sukina. Waalaikumsalam Pak Karyo. Ada apa? Tumben maghrib-maghrib datang ke sini. Saya baru nemuin Sukina, Mbak. Dia sudah... Sukina belum pulang karena hujan. Mungkin masih berteduh di jalan. Sudah, Pak. Minum teh dulu biar tenang. Tidak, Mbak. Tolong dengarkan saya. Aku menemukan Sukina di bangunan kosong. Keadaannya sudah meninggal dunia. Jangan bercanda Pak Karyo. Sukina itu kuat, rajin, mana mungkin? Aku nggak bohong Mbak. Aku lihat sendiri. Kalau tidak percaya, ikutlah denganku. Aku tunjukkan tempatnya. Tanpa pikir panjang, Pak Karyo menggenggam tangan Mbak Sundari. Ia menariknya menuju jalan kampung. Beberapa teman kontrakan ikut berlari di belakang. Langkah mereka cepat, menyusuri jalanan yang masih becek dan gelap. Dari kejauhan, Pak RT yang melihat mereka ikut tergopoh-gopoh menyusul. Dan tak lama, beberapa warga lainnya pun ikut bergabung di belakang, penasaran. Mereka menembus jalan becek yang mulai gelap, melewati pagar bambu dan rumpun pisang, sampai akhirnya tiba di kampung sebelah, tepat di depan sebuah bangunan kosong yang telah lama ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya, cat dindingnya terkelupas, dan di antara reruntuhan itu, udara terasa berat dan lembab, seakan menyimpan sesuatu yang tidak diinginkan siapapun untuk ditemukan. Pak Karyo masih menggenggam tangan Mbak Sundari erat-erat. Ia menuntunnya masuk ke dalam bangunan itu. Begitu cahaya lampu kecil mereka menyorot ke lantai, mata Mbak Sundari langsung membesar. Di sana, tergeletak sandal, bakul jamu, dan ember kecil yang biasa dibawa Sukinah. Setiap kali berkeliling, benda-benda itu kini berlumur tanah dan air hujan. Mbak Sundari terjatuh lemas. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Pak Karyo menunduk, menuntunnya mendekat. Dan di sudut ruangan itulah mereka melihat tubuh Sukinah
yang sudah tak bernyawa. Sundari menjerit, tangisnya pecah. Ia memeluk jasad Sukinah sambil berulang kali memanggil namanya. Teman-teman sesama penjual jamu yang ikut menyusul hanya bisa menangis. Mereka mengenali kebaya, kain jarik, dan alat dagang yang tak asing. Tidak ada lagi keraguan, itu memang Sukinah. Pak RT dan warga yang lain terpaku di tempat. Beberapa menutup mulut, sebagian lain berdoa dengan mata berair. Mereka tahu pemandangan ini bukan sesuatu yang bisa dilupakan dengan mudah. Astagfirullah, itu benar Sukinah, penjual jamu gendong itu. Siapa yang tega melakukan hal sekejam ini pada gadis baik dia? Mungkin karena asmara atau iri hati. Sukinah itu cantik, pandai bergaul, banyak yang suka. Makanya jangan terlalu kenes, jadi bahan omongan orang kan berbahaya. Komentar itu menusuk hati Mbak Sundari, tapi ia tak peduli. Tangisnya terus pecah di tengah udara lembab dan bau anyir yang menyelimuti ruangan itu. Kinah, Mbak gak nyangka nasibmu akan seburuk ini. Bagaimana aku harus bilang pada mbokmu di kampung? Aku sudah janji, aku yang akan menjaga kamu, Kinah. Mbak Sundari menutup wajahnya dengan tangan, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit di pipi dan lengan ketika ia mencubit dirinya sendiri membuktikan bahwa semua ini nyata. Pak RT menenangkan mereka. Dengan hati-hati, ia menutupi tubuh Sukinah dengan kain seadanya. Ia menatap ke arah warga dan berkata pelan, "Kita harus lapor ke polisi sekarang juga." Mbak Sundari menatap Pak RT dengan mata sembab. Ia bersuara di sela tangisnya. "Tolong Pak, laporkan. Aku ingin tahu siapa yang tega berbuat sekeji ini. Sukinah datang ke kota ini hanya untuk mencari rezeki halal. Ia ingin memperbaiki rumahnya di kampung. Ia tidak mengganggu siapapun." Pak RT mengangguk pelan, tapi di matanya ada keraguan. Ia tahu, jika kasus ini menyentuh nama besar di kota, maka kemungkinan besar kebenaran bisa saja dikubur bersama tubuh Sukinah. Malam semakin larut. Beberapa warga tetap tinggal, menunggu petugas datang. Udara makin dingin dan suara jangkrik terdengar aneh, seperti terisak. Tak lama, suara sirine memecah kesunyian. Mobil polisi dan ambulans tiba di lokasi. Beberapa petugas turun, menyiapkan penerangan dan mengangkat tubuh Sukinah dengan hati-hati. Mbak Sundari naik ke dalam ambulans, memegang tangan Sukinah yang mulai membiru. Teman-teman sesama penjual jamu ikut serta di belakang, menangis tanpa suara sepanjang jalan. Malam itu, kampung menjadi sunyi. Tapi sejak saat itu, banyak warga bersumpah mendengar sesuatu. Suara langkah perempuan, denting botol jamu yang beradu, dan wangi jamu beras kencur yang samar tercium setiap tengah malam. Senja itu, kampung kecil di lereng bukit menjadi sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara ambulans perlahan memasuki jalan tanah yang sempit. Ban mobilnya melindas batu kerikil di depan rumah Mbok Minah. Rumah reyot itu berdinding bambu, beratap genteng tua. Namun sore itu, halaman kecilnya penuh oleh warga yang datang. Mereka berdiri diam, menatap kendaraan putih yang berhenti di depan pagar bambu. Mbok Minah yang sedang menumbuk cabai di dapur tersentak kaget mendengar suara itu. Ia berjalan cepat keluar, menatap tak percaya ketika melihat Sundari dan beberapa teman Sukinah turun dari mobil ambulans. Tanpa Sukinah di antara mereka. "Ini ada apa, Sun? Mana Sukinah? Kenapa kamu datang dengan mobil begini?" "Mbok, ini Sukinah. Sukinah sudah nggak ada, Mbok.
dibunuh orang. Tubuh tua Mbok Minah gemetar. Tangannya mencari pegangan. Matanya menatap ke arah peti yang baru saja diturunkan dari ambulans. Ia menggeleng, menolak percaya pada kenyataan yang menampar jiwanya. Sukina, jangan bercanda, Sun. Gak mungkin anakku, gak mungkin dia mati begini. Dengan tangan yang gemetar, Mbok Minah membuka peti itu. Sekilas pandang cukup membuat lututnya lemas. Sosok putri semata wayangnya kini terbujur kaku. Wajahnya membiru dan matanya tetap terbuka, seolah masih ingin menatap dunia yang telah meninggalkannya. Anakku, Sukina, apa yang terjadi denganmu, nak? Kamu pergi ke kota cuma ingin memperbaiki rumah ini, cuma ingin membahagiakan Mbok. Kenapa harus kamu yang pergi duluan, nak? Harusnya Mbok yang lebih dulu, nak. Ia menangis jadi-jadinya, mengusap wajah dingin putrinya berulang kali, seolah dengan belayan itu Sukina akan kembali bernafas. Sun, lihatlah, mata anakku tak mau tertutup. Dia belum rela. Dia masih ingin tahu siapa yang sudah membuatnya begini. Dengan tangan renta, Mbok Minah menutup kembali peti jenazah itu. Menyeka air mata yang tak berhenti mengalir. Sun, siapa yang tega begini ke anakku? Apa salahnya Sukina? Dia gadis baik, rajin, sopan. Kalau mereka marah, kenapa tak bicara baik-baik? Kenapa harus sekejam ini? Semuanya sudah ditangani polisi, Mbok. Kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Setelah pemakaman nanti, Mbok ikut kami ke kota ya. Jangan sendirian di sini. Tidak, Sun. Mbok akan tetap di sini, menemani Sukina sampai akhir hayat Mbok nanti. Kalau kalian mau kembali ke kota, kembalilah. Mbok sudah tua. Mbok di sini saja. Warga yang hadir tak kuasa menahan air mata. Mereka iba melihat sosok tua itu memeluk peti anaknya, sambil berulang kali berbisik lirih di sela tangis. Nak, tenanglah di sana. Kalau kamu masih marah, sampaikan lewat mimpi Mbok, biar Mbok tahu siapa yang sudah menyakitimu. Hari itu, peti berwarna coklat tua yang berisi jasad Sukina siap untuk dimakamkan. Tangisan belum juga reda, doa belum juga selesai dibacakan. Namun tiba-tiba, berhenti semua. Aku minta jenazah Sukina jangan dimakamkan di kampung ini. Aku tidak izinkan. Siapa yang berani memakamkannya di tanahku, akan aku bongkar sendiri makamnya. Dek, semua yang hadir terdiam. Doa berhenti di tengah udara. Mata mereka serempak menatap ke arah Juragan Seto yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin dan congkak. Juragan, apa salah anakku padamu? Kalau tidak boleh dimakamkan di sini, lalu di mana kami harus menguburkan jasadnya? Terserah mau di mana, kek. Yang jelas bukan di sini. Kematian perempuan itu tidak wajar, dan semua tanah di kampung ini milikku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Juragan Seto berbalik pergi, meninggalkan mereka dengan langkah angkuhnya, diiringi dua anak buahnya yang berwajah seram. Pak Kadus berusaha mengejar dan memujuknya. Namun, setiap kata dibalas dengan bentakan. Tidak! Aku bilang tidak, ia tetap tidak. Aku tidak mau tanahku menampung jasad yang mati tak wajar seperti dia. Pak Kadus hanya bisa terdiam. Hatinya sesak, tapi mulutnya keluh. Ia tahu Juragan Seto bukan orang sembarangan. Di kampung ini, semua tanah
Bahkan kuburan pun tetap atas namanya. Uni, anaknya juragan itu kan baru saja mati gantung diri di pohon cingkol kemarin. Iya, katanya karena cemburu pada Gilang. Padahal Sukina udah lama ke kota. Bapak sama anak sama-sama nggak beres otaknya. Bisik-bisik warga terdengar lirih di antara doa dan tangis. Semuanya masih tak percaya kenapa gadis sebaik Sukina bisa diperlakukan sekejam itu. Bahkan setelah meninggal pun ditolak tanah kelahirannya sendiri. Orang baik selalu dipanggil duluan sama Tuhan. Tapi kenapa kematiannya begitu tragis, Bu? Pasti ada yang menaruh dendam. Sundari hanya bisa diam. Matanya bengkak karena tangis. Ia menatap peti itu dan semakin bingung. Karena setiap tanah pemakaman yang mereka datangi menolak jenazah Sukina. Ketika kebingungan itu belum reda, seorang pemuda datang dengan langkah tergesa, matanya sembab. Itulah Gilang. Kina, kenapa kamu pergi secepat ini? Siapa yang tega melakukan ini padamu? Maafkan aku, Kina. Aku lelaki pengecut. Tak pernah berani bilang cinta padamu karena dijodohkan dengan Wuni. Gilang memeluk peti itu erat seolah tak mau berpisah. Air matanya jatuh satu-satu ke papan kayu yang dingin. Sudahlah nak Gilang, jangan ditangisi terus. Kasihan Sukina kalau rohnya belum tenang. Kami juga bingung nak, karena semua tanah pemakaman di kampung ini milik Juragan Seto. Kalau begitu Mbok, bolehkah aku memakamkan Sukina di kebun belakang rumahku? Biar setiap hari aku bisa merawat makamnya, menemani dia, karena aku berjanji tidak akan mencintai siapapun selain dirinya. Ruangan itu hening. Semua mata menatap Gilang. Ada haru, ada kagum, dan ada ibah. Baiklah, kalau itu maumu Gilang. Tapi bagaimana nanti kalau Mbok Mina mau ziarah? Orang tuamu pasti tidak setuju dia masuk ke tanah kalian. Namun Gilang tetap mengangguk mantap. Cintanya pada Sukina sudah terlalu dalam untuk dihalangi siapapun. Beberapa warga turun tangan menggali liang lahat di kebun belakang rumah Gilang. Langit sore mulai meredup. Tapi saat jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, angin mendadak berhembus sangat kencang. Ya Allah, apa yang terjadi ini Pak? Langit tiba-tiba gelap. Tanah bergetar halus, angin berputar di atas makam, dan debu berterbangan ke udara. Semua orang menunduk, menutup mata, karena mereka tahu ini bukanlah sekedar angin biasa. Tak ada yang tahu bahwa sumpah Sukina sebelum ajalnya masih bergaung di langit. Dan saat tubuhnya menyentuh bumi, dunia seperti ikut menahan napas. Gilang, dengan air mata yang tak tertahankan, turun ke liang lahat. Ia menatap wajah Sukina untuk terakhir kali. Tunggu aku, nanti di surga sayang. Kata-kata itu menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Langit kembali cerah perlahan, seolah ikut berduka. Makam itu akhirnya tertutup tanah. Dan dari kejauhan, terdengar suara halus seperti botol jamu berdinting pelan di antara desir angin sore. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi tidak semua yang datang benar-benar pergi. Jika setelah ini kamu mendengar suara kecil, langkah pelan, atau perasaan diawasi, ingat satu hal. Kamu sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jika kamu tidak ingin sendirian saat malam kembali sunyi, subscribe channel ini, like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita berikutnya akan selalu menunggumu.